mudik sama pulang kampung. Jadi gini, mereka yang bekerja di Jabodetabek ini parah nih, dan pekerjaannya sudah selesai ya, dan keluarganya tinggal di kampung halaman ya, itu namanya mereka pulang kampung. Kalau mudik itu hanya di hari lebarannya saja. Beda. Coba dilihat lagi beritanya. Coba dilihat lagi beritanya. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib. Memang ajaib ini Mulyono nih. Yap, seperti yang ada di video awal tadi, dimana lagi Pak Jokowi atau Pak Mul ini tidak berhenti menjadi bahan ledekan netizen, dijadikan sebagai bahan parodi, dan apa yang menjadi komentar-komentarnya para netizen ini mengenai persoalan Pak Mulyono sangat-sangat keras. Dan bahkan mengenai persoalan ijazah palsunya lagi diungkit kembali oleh netizen, dan seolah-olah netizen tidak mau melepas begitu saja mengenai persoalan isu-isu ijazah palsu sebelum semuanya betul-betul terungkap dengan jelas. Nah, ini sangat menarik dan kita wajib untuk menantikan bagaimana kedepannya mengenai persoalan ijazah palsu ini. Apakah akan berlanjut ke ranah hukum atau hanya menjadi bahan perbincangan di media sosial? Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu video selanjutnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin mengenai apa yang menjadi sindiran ataupun beragam komentar para netizen terkait dengan Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini merupakan patung dari Chin Hui dan keluarganya yang dikenal sebagai pejabat korup yang ini tradisi bagus Cina juga ya, bagi koruptor. Nah, di kita nih kan ada juga nih juara finalis koruptor OCCRP. Gimana kalau dibuatkan patungnya gitu ya, Pak? Komentar netizen setuju wajib nggak? tuh. Saya titip anak saya titip menantu saya titip keluarga saya titip bisnis anak-anak saya titip kasus-kasus anak dan menantu saya titip harta-harta saya titip istri saya titip tambang menantu saya titip kelakuan anak-anak saya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! 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 Udah Pak, udah. Lantik aja, udah nggak usah banyak barat survei apa. Tai. Gak usah sosokan mau pulang ke Solo jadi rakyat biasa ala ngising. Mau jadi Watimpres kayak lantik, jadi presiden lagi kayak lantik, mau jadi raja seumur hidup kayak lantik, gaspol. janji nawacita Jokowi di 2014 malah jadi nawa dosa. Emang dosanya Jokowi apa aja? Bentar, ada dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Bentar, banyak banget. Syok aku dengernya. Emang ada berapa sih? Majalah Tempo mencatat ada 18 dosa yang dibuat pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Beberapa udah aku sebut. Ada lagi soal mempersempit ruang kebebasan sipil sampai maksain pembangunan IKN. Lengkapnya di Majalah Tempo. Wow, banyak juga. Bahas salah satunya deh. Yang paling aku penasaran sih soal dinasti dan oligarki politik. Awalnya tuh kalau kamu ingat di tahun 2021 ada ide perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mendekati pemilu 2024, manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Nah, di sini nih. Kenapa?
Kalau kamu sadar, sebelum upaya perpanjangan masa jabatan itu, Jokowi udah memupuk dinasti politik. Tahu dong kalau anak Jokowi, Gibran, maju jadi wali kota Solo di Pilkada 2020, terus terpilih jadi wali kota Solo. Oh iya, ingat-ingat. Gak cuma Gibran gak sih? Menantu Jokowi, Bobi Nasution juga jadi wali kota Medan kan? Betul, dan masih ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kan jadi hakim MK. Terus ada juga satu sepupu di PT BNI dan 2 keponakan Jokowi di PT Pertamina dan anak usaha Pertamina. Banyak banget, dan aku baru ingat. Anak bungsu Jokowi kayak Sang Pangarep kan jadi ketum PSI kan ya? Tapi kan Gibran udah mengundurkan diri jadi wali kota Solo. Yap, Kaisang jadi ketum PSI padahal baru 2 hari dapat kartu anggota partai. Kalau soal Gibran, sekarang udah jadi wakil presiden terpilih. Nanti tuh tanggal 20 Oktober dilantik jadi wakil presiden. Oh gitu, kalau aku pikir-pikir, kita kan baru bahas 1 dosa ya. Kata kamu tadi ada 18. Wah, ini saya jadi penasaran mau baca dosa Jokowi yang lain. Kalau gitu, pinjam dong majalahnya. Dan kalau kita lihat, ini Pak Jokowi sudah berubah menjadi konten kreator ya. Karena yang bagi-bagi di bulan Ramadan, mungkin Pak Jokowi menganggap ini ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Karena dilakukan sesudah dia sholat zuhur, sesudah dia sholat Jumat, begitu. Dan semua beras-beras itu sudah dari mobilnya, sudah dari Alphardnya. Katanya ada 250 kilo, sementara di belakang mobilnya ada lagi itu 250 kilo, dan sebagainya. Jadi ya ini kurang lebih kalau orang lain sudah biasa Mas Esi bagi-bagi ini, bahkan lebih banyak dari Pak Jokowi di bulan Ramadan. Tapi banyak juga yang tidak dikontenkan seperti ini, terutama para mantan pejabat ya. Kalau mereka memang menggantungkan hidupnya pada penghasilan sebagai konten kreator, mereka biasanya mengontenkan banyak sekali, dan Pak Jokowi akan bersaing dengan anak-anak muda dalam hal ini. Tapi kalau yang mantan-mantan pejabat, mereka pengusaha di daerah, mereka juga bagi-bagi sebenarnya, bahkan jauh lebih banyak, tapi tidak dikontenkan, tidak membawa konten kreator lain, dan tidak dipublikasikan, dan kemudian diupload dan menjadi sumber bahan untuk para buzzer untuk kemudian memuja-muji Pak Jokowi begitu. Ini ya, sebagai konten kreator. Kalau yang gini-gini kita kasih tahu Pak Jokowi kan pernah jadi imam sholat segala macam, pasti ngerti lah soal agama gitu kan. Dan Islam kalau memberikan sesuatu itu tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi gitu ya. Salam Pancasila. Woi rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Kalian setuju nggak kalau Jokowi atau mantan presiden ke-7 diadili dan dipenjara? Silahkan isi dengan komen setuju atau tidak. Nah, silahkan isi. Karena ini akan saya jadikan data. Kalau saya sih setuju. Bukti, ya, seberapa kuat pendukung Jokowi dan seberapa banyak penentang Jokowi. Jadi nanti akan saya umumkan, ternyata banyak rakyat yang mencintai Jokowi, atau kebalikannya, banyak rakyat yang membenci Jokowi. Ya, oke, silahkan diisi. Nanti akan saya umumkan. Peci merah, IQ tinggi, Sang Pancasila, Merdeka. Yap guys, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas dan sangat menohok, dan juga parodi-parodi dari Pak Mulyono KW. Sangat menghibur. Nah, bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai persoalan apa yang menjadi pertanyaan Bang Peci Merah ini? Apakah kalian setuju jika Pak Mulyono dipenjarakan atau tidak? Nah, sahabat-sahabat bisa berkomentar baik setuju ataupun tidak agar kita bisa membandingkan lebih banyak yang menyukai Pak Mulyono ataupun lebih banyak yang tidak suka dengan apa yang menjadi gaya kepemimpinannya yang rakus terhadap kekuasaan dan menggobok-ngobok konstitusi demi memuluskan jalannya untuk merebut kekuasaan tersebut. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.